insan-insan mulia Pama. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون إخوة الإسلام عزكم الله. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali sidang Jumat pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan dan dengan sebenar-benar bentuk ketaatan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hari ini insyaallah menjadi jalan sa'adah, menjadi jalan kebahagiaan bagi kita dalam rangka mengarungi perjalanan kehidupan di dunia sampai pada mengarungi perjalanan dalam kehidupan akhirat. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, seorang manusia yang paling pantas untuk kita jadikan prioritas di atas kehidupan ini, seorang manusia yang paling layak dan paling pantas untuk kita taati dan kita ikuti setiap contoh dan ketauladanannya, seorang manusia yang manakala kita mengamalkan, menjaga dan menghidupkan seluruh sunnah-sunnahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan baginya di dalam al-jannah. Seorang manusia yang manakala kita menyelisihi perintahnya, menyelisihi segala tuntunan-tuntunannya, Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul qiyamah akan mengusir orang tersebut dari al-haud, dari telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu ialah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada seluruh ahlul bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang istiqamah, kepada orang-orang yang setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba', mengikuti setiap langkah, mengikuti setiap contoh, mengikuti setiap arahan dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah.
Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tergolong di dalam bahagiannya. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan tentang dimensi Islam. Kata beliau adalah di antaranya menyebutkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, Islam itu paling lebih ada 3 dimensinya. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Bahwasannya dimensi Islam yang pertama itu adalah istislamu lillahi bitauhid, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan menegakkan tauhid. Yang kedua, kata beliau, dimensi Islam itu adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Kita tunduk hanya kepadanya, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, dengan menjalankan ketaatan juga hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, kata beliau, dimensi Islam itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, yakni kita berlepas diri dari seluruh perbuatan-perbuatan syirik dan juga dari para pengikut-pengikutnya. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, maka tentu yang namanya Islam yang baik dan benar adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk sepenuhnya, taat sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyerahkan diri sepenuhnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan menegakkan tauhid. Karena sebagaimana kita ketahui, ikhwatal Islam azakumullah, tidak mungkin akan adanya Islam, tidak mungkin akan tegaknya Islam di atas muka bumi ini kecuali lebih dulu dengan ditegakkannya tauhid. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, bahkan seluruh anbiya'i war rusul, seluruh para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, maka mereka mengemban visi misi dakwah yang sama, yakni dalam rangka menegakkan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin bicara Islam tanpa bicara tauhid. Bicara Islam, bicara tauhid. Menegakkan Islam lebih dulu dengan menegakkan tauhid. Makanya tadi dikatakan dimensi Islam yang pertama adalah yakni menyerahkan diri kepada Allah dengan menegakkan tauhid. Juga inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada seluruh aturan Allah dan mentaatinya. Juga Islam artinya adalah al-bara'ah minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga dari para pengikut-pengikutnya. Ikhwatal Islam, kalau mau agama kita selamat, kalau mau Islam kita selamat, bukan hanya kita menjauhi para pelaku-pelaku kesyirikan, bukan hanya kita menjauhi pelaku-pelaku kemaksiatannya, perbuatannya pun kita jauhi. Karena ada sebahagian orang yang ia benci kepada kesyirikan, tapi boleh jadi ia bergaul dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ada sebahagian orang yang mungkin benci dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyelisihi agama, tapi di saat yang sama juga orang ini masih bergaul dengan para pelaku-pelaku bid'ah. Maka boleh jadi Islamnya tidak selamat. Karena Islam yang selamat, Islam yang benar itu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi rahimahullah ta'ala, bukan hanya kita berlepas diri dari perbuatannya, tapi kita juga berlepas diri dari para pengikut-pengikutnya. Sehingga Islam kita menjadi Islam yang selamat. Anda membenci kesyirikan, menjauhlah dari para pelaku-pelaku kesyirikan. Anda tidak suka kepada orang-orang yang menyelisihi agama dengan melakukan amalan-amalan bid'ah, maka Anda juga jauhi orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Sehingga Islam kita menjadi Islam yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, beliau pun menjelaskan kembali di antara ciri
dari karakteristik dinul Islam yang mulia ini, di antara cirinya adalah yang pertama, dinul Islam. Islam itu bersifat rabbaniyah ataupun bersifat ilahiyah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasannya satu-satunya ajaran agama yang langsung turun dari atas langit, dari pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya agama itu adalah dinul Islam. Sedangkan agama yang diyakini oleh manusia di muka bumi ini selain daripada Islam, maka itu semua adalah merupakan agama hasil cipta karya dan buatan manusia itu sendiri. Makanya Islam itu, kata beliau, bersifat rabbaniyah, bersifat ilahiyah, agama yang turun langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah Allah yang mengatakan innad dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, agama yang diterima di hadapan Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari jalan selain dari Islam, maka Allah akan menolaknya, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan kemudian orang-orang tersebut dalam kehidupan akhirat adalah termasuk orang-orang yang merugi. Islam, agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ditanya ada berapa agama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, tentu jawabannya adalah dinun wahid. Hanya ada agama yang satu, dinul haq, yakni itu adalah Islam. Agama yang dituntunkan oleh Allah dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kalau kita lihat agama yang lain, agama yang merupakan buatan hasil karya ciptaan manusia, yang satu dengan yang lain berbeda-beda cara ibadahnya, tapi lihatlah Islam. Karena agama ini agama yang dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudnya orang Indonesia dengan sujudnya orang Mekah tidaklah berbeda, ya akhi. Sujudnya orang Indonesia dengan sujudnya orang yang ada di Afrika sana tidaklah berbeda, ikhwatal Islam. Karena agama ini sumbernya satu, minallah, datangnya dari Allah, diturunkan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada setiap umat manusia. Dan sekali lagi, Islam karakteristiknya yang pertama, kata beliau, adalah bersifat rabbaniyah, bersifat ilahiyah. Agama yang sesuai dengan konsep rabbani, agama yang sesuai dengan konsep ilahi, yang turun langsung dari langit, dari pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara karakteristik dinul Islam, kata beliau, adalah bersifat thubutiyah, thabit, yang artinya kokoh, tegak, tidak berubah. Antum bisa bayangkan berapa banyak orang-orang yang mencoba merusak kemurnian ajaran agama Islam. Antum bisa perhatikan berapa banyak orang yang sampai hari ini benci kepada Islam dengan mencoba merusak kemurnian ajaran agamanya. Tapi demi Allah, kata Islam, agama ini yang menurunkan Allah, dan agama ini juga yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah contoh, Al-Quran, kitab undang-undang yang sempurna yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah juga yang akan menjaga keasliannya, keontentikannya, keorisinalitasannya terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, sejak 14-15 abad yang silam, Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
sejak ayat itu turun 15 abad yang silam, hari ini sampai datangnya hari kiamat, kalimat itu akan tetap berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa banyak manusia yang mencoba mengganti isi ayat Al-Quran, merubah ayat Al-Quran, mengacak-acak isi ayat Al-Quran. Berapa banyak orang yang sudah melakukan hal itu ya akhi? Berapa banyak orang yang suka merubah hukum-hukum ayat-ayat Al-Quran dan hukum-hukum Islam yang lainnya? Berapa banyak orang yang sudah melakukan hal itu sampai hari ini? Tapi demi Allah, agama ini yang menurunkan Allah, maka Allah juga yang punya wewenang untuk menjaga agama yang mulia ini. Makanya kata beliau, dinul Islam itu bersifat thubutiyah, thabit, kokoh, tidak akan tergoyahkan, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Makanya ana sampaikan tadi, ketika Quran awal kali diturunkan 15 abad yang silam, kalimatnya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari ini kita baca kalimatnya tetap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai hari kiamat pun ayat itu akan tetap berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menurunkan Quran sebagai bukti firman-Nya, dan Allah juga yang menjaga keasliannya sampai tibanya yaumul qiyamah. Itulah Islam, bersifat thubutiyah, thabit, kokoh, tegak, tidak akan pernah berubah. Yang ketiga, ikhwatul Islam, kata beliau rahimahullah ta'ala, Islam itu bersifat insaniyah. Karakteristik dinul Islam yang ketiga bersifat insaniyah. Tentu insan kita tahu maknanya, artinya adalah manusia. Kenapa bersifat insaniyah? Kata beliau, satu-satunya ajaran yang paling cocok dengan fitrah manusia adalah Islam. Antum bisa bayangkan berapa banyak manusia membuat konsep sendiri untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur peradaban kehidupan umat manusia. Manusia membuat konsep untuk mengatur itu semua. Ada yang menawarkan konsep liberal. Mereka mengatakan dengan konsep liberal ini manusia bebas berkarya, manusia bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah manusia kebablasan, bebas dengan sebebas-bebasnya. Bahkan manusia saking bebasnya identik seperti binatang, na'udzubillah, yang sampai Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, kata Allah, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat, kata Allah Ta'ala. Ada yang lain menawarkan konsep komunisme misalnya, diterapkan untuk mengatur kehidupan umat manusia. Mereka mengatakan harus setara seluruhnya, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Apa yang terjadi ketika konsep itu diterapkan di atas kehidupan umat manusia? Ternyata penindasan-penindasan yang terjadi justru didapati oleh kehidupan umat manusia. Makanya desain ideal, desain terbaik, konsep yang terbaik untuk mengatur kehidupan umat manusia yang telah terbukti sukses, tidak lain konsep itu bernama Islam ya akhi. Konsep itu bernama Islam. Siapa desain contohnya? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau mau menengok dan melihat kepada sejarah, bagaimana ada satu konsep yang diterapkan di atas kehidupan manusia yang ternyata konsep itu sukses besar untuk mengatur kehidupan manusia, bahkan menciptakan peradaban manusia yang sungguh amat sangat luar biasa. Tidak lain konsep yang ditawarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Konsep itu adalah bernama Islam. Tidak percaya? Anda terapkan dalam kehidupan Anda sendiri, kehidupan kita sendiri. Kalau memang ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik dan diridhoi oleh Allah, laksana seperti kehidupan para sahabat terdahulu yang sukses luar biasa dunia dan akhiratnya. Tidak lain konsep yang Allah tawarkan hanya satu, yakni adalah Islam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semuanya kepada dinul Islam yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, di antara karakteristik ciri dinul Islam yang mulia ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, yakni Islam itu bersifat syumuliyah, syamil wa kamil, artinya lengkap, mencakup, menyeluruh, menjawab setiap aspek kehidupan umat manusia. Makanya bersifat syamil, kamil, lengkap dan sempurna. Bahkan setiap permasalahan kehidupan kita ada jawabannya di dalam Islam. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul ilmi, tanyakan kepada orang yang berilmu, kepada para ahlinya, jika kalian tidak mengerti dan mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai dahulu kala, ikhwatal Islam, orang-orang Yahudi di Madinah bertemu dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka bertanya, apa sih yang diajarkan oleh Nabi kalian Muhammad itu? Para sahabat mengatakan, demi Allah, sesungguhnya seluruhnya diajarkan oleh Nabi kami mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai buang air pun, kata para sahabat, diajarkan oleh Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, enggak ada agama yang seperti ini, selengkap ini, sesempurna ini kecuali Islam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap tuntunannya di dalam Islam. Apa yang tidak ada di dalam Islam? Antum bekerja, tentang kerja lengkap dalil-dalilnya. Tentang muamalah selesai dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama juga menyebutkannya. Apa yang tidak ada? Dari melek mata kita sampai tidur lagi, semua diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masalah buang air pun, kata para sahabat, Nabi kami mengajarkan tentang hal itu. Subhanallah. Islam bersifat syumuliyah, syamil wa kamil, sempurna ajarannya. Dan yang terakhir, kelima, kata beliau, dinul Islam karakteristiknya bersifat waqi'iyah. Waqi'un, sesuai dengan realita. Artinya, maksudnya agama Islam ini sumber ajarannya bukan bersumber kepada dongeng, cerita-cerita fiktif yang tidak ada asal usulnya. Sebagai contoh, ketika kita membaca Al-Quran, Allah bercerita tentang kaum 'Ad, tentang kaum Tsamud, bagaimana Allah menghancurkan dua kaum ini. Pertanyaannya, percayakah kita dengan kisah ini? Naam. Ada bukti-bukti secara otentik yang bisa kita lihat secara kasat mata langsung. Ada peninggalan-peninggalan tentang bangsa 'Ad, kaum Tsamud, dan bangsa-bangsa yang lainnya yang pernah diluluh lantahkan, dihancurkan oleh Allah atas kemaksiatan mereka. Padahal kejadian itu jauh lebih dulu sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita yang hidup hari ini berbeda 14 abad dari masa hidupnya Rasulullah SAW. Tapi semua apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, karena Quran itu isinya pertama tentang tauhid, Quran itu kedua isinya tentang syariat dan ibadah, Quran itu isinya yang ketiga tentang kisah, cerita, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Quran menceritakan itu. Quran juga menceritakan tentang datangnya hari kiamat. Maka itu pun benar-benar akan terjadi di atas kehidupan kita.
Makanya Islam bersifat waqi'iyah, sesuai dengan realita. Agama ini bukan agama dongeng seperti agama-agama yang lain. Cerita tentang ini, cerita tentang itu, ternyata tidak ada sama sekali asal usulnya. Hanya cerita-cerita khayalan, cerita-cerita dongeng kata Islam. Ada yang menyembah hewan seperti kera, seperti babi, dan seterusnya. Tidak ada yang seperti itu. Tapi Islam bercerita tentang apapun, semua itu adalah kisah nyata. Makanya Islam bersifat waqi'iyah, sesuai dengan realita ajarannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang Islam. Tancapkan ajaran itu sedalam-dalamnya di dalam hati kita semuanya. Sekali lagi, kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup sukses dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain. Jalan itu adalah bernama Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.